Selamat datang di video Tanya Mereka dengan tema kesiapsiagaan bela negara, dibuat oleh peserta Latsar CPNS Mahkamah Agung RI gelombang 2 angkatan 7 kelompok 4. Pada sesi tanya mereka ini, kami akan mewawancarai 5 narasumber yang berbeda dengan 3 pertanyaan utama mengenai kesiapsiagaan membela negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Deni Kristika Sari, peserta Latsar CPNS 2024 gelombang 2 angkatan 7 kelompok 4. Di sini saya bersama dengan Saya Sinta Nusi, CPNS PA Ambarawa. Di sini kita akan menanyakan nih tanya jawab mengenai kesiapan dalam bela negara. Sebelumnya izin bertanya ya Mbak Sinta. Mbak Sinta, apa sih pemahaman Mbak Sinta tentang kesiapan bela negara itu? Menurut saya, pemahaman tentang bela negara itu adalah sikap dan tindakan warga negara yang dijiwai dari kecintaan kita terhadap NKRI. Halo teman-teman, selamat siang. Pada kesempatan kali ini, aku Zulkarul Aziza akan mewawancarai salah satu mahasiswa terkait kesiapsiagaan bela negara. Selamat siang Mas, boleh perkenalan? Baik, nama saya Muhammad Nafian Miftahul Arif, yang dipanggil Alfian, mahasiswa Universitas Jakarta. Pada siang hari ini, perkenalkan saya untuk mewawancarai Mas Alfian. Ya, Ya, Mas. Jadi saya akan mewawancarai terkait kesiapsiagaan bela negara ya. Jadi pertanyaan yang nomor 1, apa sih yang Mas ketahui tentang konsep bela negara? jadi saya jawab, sebagai mahasiswa saya memahami konsep bela negara, yakni sebagai bentuk kecintaan dan tanggung jawab warga negara, termasuk pemuda, untuk menjaga kedaulatan, keutuhan, dan keselamatan bangsa melalui berbagai peran sebagai profesi dan kapasitas. Konsep ini tidak hanya terkait militer, tetapi mencakup semua bidang kehidupan. Contohnya saja saya mengikuti kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dianita Eka Putri, peserta Latsar gelombang 2 angkatan 7 kelompok 4. Hari ini ingin mewawancarai Bapak Herman Setiawan selaku pengatur perjalanan kereta api di stasiun Solo Balapan. Baiklah Bapak, hari ini saya akan menanyakan mengenai kesiapsiagaan bela negara. Yang pertama, apakah Anda tahu mengenai konsep kesiapsiagaan bela negara tersebut? Menurut saya, konsep bela negara adalah suatu sikap tindakan tekad kedaulatan warga negara untuk menjaga wilayahnya serta menjaga dari ancaman dari wilayah luar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diara Rahma Pertiwi, peserta Latsar CPNS gelombang 2 angkatan 7 kelompok 4 tahun 2025. Hari ini saya akan tanya jawab mengenai kesiapsiagaan bela negara kepada Mas Bayu Prianggoro. Saya mau tanya nih Mas, menurut Mas Bayu, konsep bela negara itu apa sih? Bela negara menurut saya sikap, perbuatan, dan perilaku warga negara dan didasari oleh sikap cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, dan merupakan tentunya yang paling utama adalah rela berkorban demi kedaulatan bangsa dan negara. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya merupakan salah satu peserta Latsar CPNS Mahkamah Agung RI. Nama saya Muhammad Iqbal Saputra, saya dari gelombang 2 angkatan 7 kelompok 4. Pada kesempatan tanya mereka kali ini, saya akan mewawancarai narasumber tentang kesiapsiagaan bela negara. Dan nanti akan ada 3 pertanyaan penting yang akan saya tanyakan ke narasumber. Baik, sebelum itu kita perkenalan dulu dengan narasumber kita, yaitu memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samira SPDAO. Saya bekerja sebagai guru di Taman Kanak-kanak. Baik, terima kasih kepada Bu Samira yang sudah berkenan untuk saya wawancarai pada pagi hari ini. Baik, langsung saja menuju pertanyaan yang pertama. Apa pemahaman Ibu
tentang konsep bela negara. Pemahaman saya tentang konsep bela negara adalah sikap dan tindakan warga negara yang dijiwai kecintaan kepada NKRI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 untuk menjaga kedaulatan, keutuhan wilayah, keselamatan bangsa, serta nilai luhur negara. Bela negara bukan hanya militer, tetapi juga menjadi kewajiban seluruh warga negara. Tujuan bela negara tidak sebatas mempertahankan negara secara fisik, melainkan juga menumbuhkan kesadaran nasional dalam menghadapi ancaman non-militer seperti radikalisme, terorisme, narkoba, hoax, dan degradasi moral bangsa. Menurut Mbak Sinta, apa aja sih kontribusi nyata yang udah Mbak Sinta lakukan tentang konsep bela negara itu sendiri? Kalau menurut saya kontribusi nyata untuk bela negara sendiri itu adalah seperti ikut diskusi, kemudian ikut kegiatan sosial, kita juga ikut membantu membersihkan bersama masyarakat sekitar seperti itu. Jadi bareng sama warga-warga sekitar gitu ya Mbak ya, berarti ya? Berkumpul, bersosialisasi dengan masyarakat. Jadi gak cuma paham teori, tapi kita juga melakukan proaktif juga di lingkungan masyarakat. Itu apa saja tantangan yang sering dialami dan bagaimana sih cara mengatasinya? Tantangan terbesar yang saya hadapi dalam mengamalkan nilai-nilai kesiapsiagaan bela negara di lingkungan adalah menghadapi penyebaran hoaks dan informasi yang menyesatkan. Di era digital ini, hoaks dapat dengan mudah merusak persatuan dan memecah belah bangsa dan menimbulkan ketidakpercayaan negara terhadap pemerintah dan negara. Ini adalah ancaman non-fisik yang sangat berbahaya. Untuk cara mengatasinya adalah meningkatkan literasi digital. Saya berinisiatif untuk berbagi pengetahuan tentang cara mengidentifikasi ciri-ciri tentang hoaks seperti judul yang provokatif, foto yang diedit, atau narasi yang emosional. Saya juga menyarankan untuk mengikuti akun-akun resmi yang dibuat oleh pemerintah atau lembaga negara. Baiklah Bapak, untuk yang ketiga, kontribusi apa yang Bapak lakukan dalam kesiapsiagaan bela negara? Kontribusi saya sebagai pengatur perjalanan kereta api dalam siap bela negara adalah saya menjamin perjalanan kereta api, keselamatan perjalanan kereta api, berikut juga meminimalisasi kecelakaan dan serta memberikan informasi yang akurat bagi masyarakat. Dan yang ketiga nih Mas, sesuai dengan profesi Mas Bayu sebagai lawyer, kontribusi apa yang telah Mas Bayu lakukan dalam mewujudkan kesiapsiagaan bela negara itu? Kontribusi saya adalah tentunya menegakkan hukum itu sendiri dengan transparan dan juga profesional, dan saya menjaga hak klien saya juga sesuai dengan ketentuan hukum itu sendiri, serta untuk menjaga integritas saya juga bergantung kepada kode etik profesi. Kemudian juga saya tidak menyalahgunakan profesi saya, dan saya berdoman pada supremasi hukum dalam segala tindakan hukum saya. Ini saya rasa dapat menambah kepercayaan masyarakat terhadap hukum itu sendiri. Bela negara. Baik Ibu, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Apa kontribusi nyata yang telah Ibu perbuat dan berikan untuk mewujudkan kesiapsiagaan bela negara? Bela negara bagi saya adalah membentuk karakter generasi muda yang cinta tanah air. Saya juga menanamkan rasa bangga pada identitas bangsa. Kesiapsiagaan saya adalah menjadi benteng moral dan intelektual, memastikan anak-anak didik memahami bahwa Indonesia adalah anugerah yang harus dijaga. Kontribusi nyata, saya rutin mengadakan diskusi tentang nilai-nilai pahlawan dan tantangan masa kini. Saya juga mendorong anak didik saya untuk terlibat dalam kegiatan sosial seperti membersihkan lingkungan atau membantu warga yang membutuhkan. Dengan begitu, mereka tidak hanya paham teori,
tetapi juga merasakan langsung makna berbakti pada masyarakat. Terakhir, apa sih tantangan terbesar Mbak Sinta untuk konsep bela negara ini? Kan mungkin orang-orang kurang familiar tuh tentang konsep bela negara. Tantangan terbesarnya itu apa sih? Kalau menurut saya, tantangan terbesarnya itu adalah masuknya informasi yang menyesatkan di media sosial seperti hoax dan lain sebagainya seperti itu. Oh iya, informasi-informasi di media sosial itu sebenarnya kan nggak bisa kita telan mentah-mentah ya Mbak Sinta ya. Kita sebagai generasi muda, kita harus pintar-pintar memilah-milah informasi tersebut karena kedepannya kita yang akan bersama-sama bangun bangsa ini. Nah itu dulu untuk pertanyaan saya dengan Mbak Sinta, tanya jawab singkat ini sudah cukup untuk Baik, Mas Alfian. Pertanyaan yang kedua yaitu apa saja sih ancaman yang Mas ketahui tentang kesiapsiagaan bela negara ini? Menurut saya sebagai mahasiswa sendiri, yakni ancaman yang sering ada di kampus yaitu masuknya paham radikal yang biasa melalui diskusi organisasi, terus diskusi kampus atau konten online dan lain-lain. Paham radikal dapat menyusup ke lingkungan kampus melalui berbagai cara yang seringkali terselubung dan memanfaatkan kebebasan akademik. Oke. Untuk bagian yang kedua, pertanyaan kedua ini, tantangan apa yang Bapak hadapi ketika mengamalkan nilai-nilai bela negara dan solusinya bagaimana? Untuk saat ini mungkin tantangan bagi kita adalah untuk tantangan bela negara adalah banyak sekali budaya-budaya asing itu yang terus-menerus berdatangan budaya luar dari Indonesia, itu sangat budaya timuran kita, dan juga banyak sekali kita menerima info hoax atau cepat sekali dari media sosial yang menangkapnya informasi-informasi yang belum ada validitasnya. Untuk mengatasinya mungkin ya kita harus berpikir kritis, kita harus tahu bagaimana memilah informasi itu yang benar atau yang salah, dan kita harus juga untuk budayanya, kita budaya asing yang masuk, kita harus pandai-pandai menyerap budaya asing yang bagus ataupun yang jelek yang kita harus pilih. Seperti itu menurut saya. Baik. Lalu tantangan apa yang Mas Bayu hadapi dalam mewujudkan kesiapsiagaan bela negara itu sendiri? Tantangan yang biasanya itu adanya berita hoax dan berita yang benar itu sulit untuk dicerna ya, kayak sulit bedakan, terus juga pengaruh dari budaya asing yang makin masif di negara ini. Kalau saya sih solusinya ya harus pintar berpikir kritis untuk bisa membedakan mana berita hoax dan mana berita yang benar, serta memilah budaya yang baik dan juga memilih budaya yang mengancam bangsa ini. Selanjutnya kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Apa tantangan Ibu yang dihadapi dalam mengamalkan nilai-nilai kesiapsiagaan bela negara di lingkungan dan bagaimana cara mengatasinya? Baik, untuk tantangan dan solusi, tantangan terbesar adalah distraksi dari budaya asing dan informasi yang menyesatkan di media sosial. Saya mengatasinya dengan mengajarkan kemampuan berpikir kritis. Saya ajak siswa untuk membedakan mana informasi yang benar dan mana yang hoax, serta memilah mana budaya yang positif dan mana yang dapat menggerus identitas bangsa. Berarti kesimpulannya adalah kita sebagai warga negara kita harus proaktif karena kita sebagai generasi muda yang akan membangun bangsa dan negaranya. Dan jangan lupa kita harus hati-hati terhadap ancaman dari luar ya Mbak Sinta ya, ancaman dari radikalisme, terorisme, korupsi, dan juga sebagai generasi muda kita harus pintar memilih-milih informasi ya Mbak untuk kita sebarluaskan, karena nantinya informasi yang beredar itu jika salah akan membuat perpecahan di antara kita semua. Oke, cukup Mbak Sinta, terima kasih atas waktunya ya Mbak Sinta ya. Cukup untuk pertanyaan kali ini mengenai konsep bela negara. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Mas Alfian, terima kasih atas waktunya karena sudah bersedia meluangkan waktu untuk saya wawancarai. Dan yang terakhir saya akan menarik kesimpulannya ya Mas ya. Jadi teman-teman, menurut Mas Alfian sendiri, konsep bela negara itu bentuk kecintaan dan tanggung jawabnya kepada negaranya, bukan hanya tentang militernya saja. Lalu ada pun ancaman yang sering masuk ke kampus ya Mas, yaitu tentang paham radikalisme.
Yang terakhir yaitu tantangan yang sering dihadapi dan cara mengatasinya bagaimana, yaitu tantangannya terkait penyebaran hoax teman-teman. Jadi hoax itu sudah sering bermunculan sampai kepada kampus juga ya Mas ya. Dan cara mengatasinya yaitu kita harus menyaring informasi-informasi yang masuk dan juga terkait kita harus mengikuti akun-akun resmi gitu teman-teman. Terima kasih. Baiklah teman-teman, dapat kita simpulkan bahwa kesiapsiagaan bela negara ini telah kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam kehidupan kita berprofesi di tempat kerja ataupun di rumah kita sendiri, untuk menjaga kedaulatan dan juga keutuhan bangsa negara ini. Kemudian juga untuk menjaga kita dan juga negara kita dari ancaman pihak luar maupun dalam negeri. Kemudian terima kasih kepada Bapak Herman Setiawan sudah berkenan untuk dilakukan wawancara ini. Sekian dan terima kasih. Jadi dapat disimpulkan bahwa kesiapsiagaan bela negara itu merupakan prioritas bagi setiap warga negara, karena ancaman dari negara itu bisa datang dari mana aja ya Mas, bisa dari luar maupun dari dalam. Dan dengan kita mewujudkan kesiapsiagaan bela negara itu dapat terwujudnya negara yang berdaulat, adil dan makmur, seperti itu. Sekian tanya jawab hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kesimpulan dari tanya mereka kali ini adalah dengan 3 pertanyaan mengenai kesiapsiagaan, di mana yang pertanyaan pertama adalah pemahaman tentang konsep bela negara itu bukan hanya melalui fisik dan militer, tetapi kewajiban bagi seluruh warga negara Indonesia yang bertujuan untuk menjaga kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa. Dari pertanyaan yang kedua adalah kontribusi nyata apa yang telah Anda berikan kepada negara sebagai wujud kesiapsiagaan bela negara. Itu tidak hanya fisik dan militer, tetapi juga bisa dikontribusikan melalui profesi masing-masing. Yang pertanyaan yang ketiga adalah tantangan terbesar dalam mengamalkan nilai-nilai kesiapsiagaan bela negara. Tentunya yang pertama, banyaknya budaya barat atau budaya asing yang masuk ke dalam Indonesia yang berdampak negatif, serta banyaknya informasi-informasi hoax atau provokasi yang menyebar di media sosial. Jadi kita sebagai warga negara harus berhati-hati dalam menerima informasi. Sekian sesi tanya jawab kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video tanya mereka dengan tema kesiapsiagaan bela negara.